Halo kawan-kawan semua. Selamat datang di Modul 2 Praktikum Sistem Produksi, Laboratorium Proses dan Sistem Produksi. Untuk saat ini kita akan membahas tentang perencanaan pengadaan barang. Yeay. Pada modul ini kita pertama akan mempelajari tentang Product Positioning Strategy. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang Material Requirement Planning atau MRP. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang WinQSD. Jadi, product positioning strategy itu adalah implementasi dalam suatu industri untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat, tapi tetap dengan waste yang minimal selama produksi. Berikut ini adalah klasifikasi sistem produksi berdasarkan strateginya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau product positioning strategy atau yang disebut sebagai major manufacturing environment. Product positioning strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Make to Stock atau MTS, lalu yang kedua adalah Make to Order atau MTO, lalu yang ketiga adalah Assemble to Order atau ATO, dan yang terakhir adalah Engineering to Order atau ETO. Yang pertama adalah Make to Stock atau MTS. Make to Stock adalah strategi di mana produsen melakukan proses produksi dengan tujuan produknya itu adalah disimpan dan konsumen akan mengambil dari persediaan yang ada di gudang. Contoh-contoh dari barang-barang MTS adalah barang-barang Fast Moving Consumer Goods atau FMCG yang dihasilkan perusahaan seperti B&G, seperti Nestle, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari Make to Stock adalah cepat merespon permintaan konsumen. Jadi konsumen itu tidak perlu waktu yang lama untuk dapat produk. Gampangannya mereka tinggal datang ke retail store terdekat dan bisa dipastikan produk yang mereka inginkan sudah ada di store tersebut. Nah, kekurangannya untuk proses MTS ini, resiko inventory yang tinggi itu cukup besar. Jadi, dari para perusahaan harus pintar-pintar melakukan forecasting agar jumlah yang diproduksi tepat sesuai permintaan dari pasar. Yang kedua adalah tipe make to order. Make to order adalah tipe industri yang tadi kalau make to stock adalah tujuannya untuk di stok ya, untuk disimpan. Nah, kalau yang di order ini mereka langsung memenuhi pesanan. Jadi pekerjaan mereka hanya ada ketika ada pesanan yang masuk. Contohnya pengecoran logam, pengecoran resin, atau pembuatan plakat gitu ya. Nah, terus kelebihan dari MTO ini yang pertama adalah waste reduction dan meningkatkan efisiensi produksi. Gampangannya kan mereka menerima apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ya yang mereka buat itu pasti sama dengan kebutuhan dari pasar. Nah, kekurangannya penjualan itu tidak menentu dan ketersediaan raw material itu harus disesuaikan dengan kedatangan order. Jadi gampangannya harus cepet-cepet lah, nggak bisa kalau konsumen datang terus mohon maaf mas, nunggu lama dulu ya. Nah, jadi nanti malah merepotkan dari mereka sendiri, gitu. Product positioning strategi yang ketiga adalah Assemble to Order atau ATO. Assemble to Order sendiri merupakan jenis industri yang merakit produk untuk memenuhi pesanan. Umumnya, produsen telah membuat sub-assembly terlebih dahulu yang sesuai dengan standar mereka. Lalu, mereka akan merakitnya sesuai dengan permintaan konsumen apabila telah datang order. Contoh dari produk ini ialah produk komputer, di mana umumnya produsen-produsen telah membuat beberapa jenis sub-assembly sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti RAM, motherboard, dan prosesor yang telah terstandar. Untuk kelebihan dari assemble to order sendiri yaitu adanya waste reduction, khususnya di bagian inventory, di mana kita memungkinkan customized products dan lead time lebih cepat jika dibandingkan dengan MTO karena ketersediaan sub-assembly yang telah terstandar yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, seperti MTO yaitu adanya
kemungkinan low supply, sehingga lead time lebih lama jika dibandingkan dengan make to stock. Product positioning strategy yang keempat adalah engineer to order atau ETO. ETO ini adalah strategi industri di mana produsen membuat produk untuk memenuhi pesanan khusus dengan spesifikasi tertentu dimulai dari perancangan desain, produksi, hingga ke pengiriman produsen ke konsumen. Contoh dari perusahaan-perusahaan yang melakukan engineer to order adalah perusahaan dengan produksi alat kontrol, alat kesehatan, seperti produk-produk ventilator, lalu ada produk senjata seperti PT Pindad ataupun produk militer lainnya. Kelebihan dari ETO ini adalah product specialization, di mana semua produk menyesuaikan keinginan customer. Lalu juga terdapat waste reduction besar-besaran, khususnya pada bagian inventory, karena dari awal desain yang ada menyetujui dengan customer. Lalu kekurangan dari ETO ini adalah seperti MTO, adanya low supply, di mana produsen baru akan mensuplai inventory setelah adanya order. Apabila tidak ada order, maka tidak ada inventory. Sehingga apabila ada order, maka bisa jadi akan terjadi ketidakadaan inventory. Lalu juga lead time, ETO ini paling lama jika dibandingkan strategi lainnya, karena umumnya desain yang diberikan oleh consumer lebih kompleks dibanding metode-metode lainnya. Bahasan selanjutnya adalah Customer Order Decoupling Point atau CODP. Jadi apa itu CODP? CODP merupakan titik aliran material yang menghubungkan suatu produk, di mana produk terhubung dengan pesanan konsumen yang berbeda. Kondisi ini akan menyatakan dari mana proses pesanan konsumen dimulai. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat pada diagram CODP. Untuk diagram CODP ini, kita bisa melihat 4 posisi CODP dari 4 positioning strategi. Itu ada make to stock, assemble to order, make to order, dan engineering to order. Pada make to stock sendiri, CODP ini terdapat di antara bagian assemble dan deliver, di mana pesanan dari konsumen ada setelah proses assemble. Proses sebelumnya, produsen hanya bisa melakukan forecast driven, di mana produsen akan melakukan forecasting, barulah terjadi pesanan pada bagian setelah assemble, lalu barulah dikirimkan ke konsumen. Untuk bagian assemble to order juga seperti itu, di mana CODP atau titik customer order itu berada setelah proses produksi, sebelum bagian dari assemble. Dan untuk make to order, dikarenakan kita bisa melakukan kustomisasi, sehingga titik dari CODP itu ada di antara bagian engineer atau desain dengan proses produksi. Dan untuk engineer to order, di mana semua spesifikasi, desain, dan sebagainya itu ditentukan oleh konsumen, maka titik CODP itu berada di bagian engineer. Nah, untuk CODP ini bisa dikonklusikan menjadi 2 bagian, yaitu bagian hulu atau upstream, dan bagian hilir atau downstream. Bagian hulu ini berada di bagian sebelah kiri, yaitu bagian forecast driven, di mana berfokus produksi pada efisiensi dan didominasi oleh peramalan permintaan karena belum adanya customer order yang masuk ke produsen. Sementara pada bagian hilir atau downstream yang di sebelah kanan, fokus dari produksi adalah fleksibilitas dan lead time dari konsumen. Hal ini dikarenakan aliran material pada proses produksi didorong oleh pesanan konsumen. Apabila suatu produsen telah mendapatkan pesanan dari
konsumen harusnya lead time-nya semakin kecil toh. Oleh karena itu si ODP ini lebih mengarah ke fleksibilitas dan lead time. Materi kedua yang akan dibahas adalah Material Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP merupakan teknik yang digunakan untuk mengelola persediaan dalam suatu proses manufaktur. Tujuan dari MRP ini adalah merancang sistem yang dapat menghasilkan informasi untuk mendapatkan aksi dari produksi, baik berupa pembatalan pesanan, penjadwalan, pemesanan ulang, sehingga diperoleh pegangan atau pedoman untuk melakukan pembelian atau produksi. Jadi, MRP ini sangat penting untuk bagian produksi karena tanpa adanya MRP ini kita tidak bisa mengerti jumlah yang akan diproduksi, jumlah inventory yang akan kita beli, holding cost-nya kira-kira berapa, setup cost-nya kira-kira berapa. Jadi MRP ini merupakan salah satu hal yang penting dalam produksi. Nah, ini merupakan diagram dari planning proses sendiri. Dalam planning proses sendiri ini terdapat 3 bagian penting, yaitu produksi, marketing, dan finance, yang nantinya akan mengkerucutkan kepada master production schedule. Master production schedule ini biasanya berupa gross requirement yang berupa jumlah kira-kira pesanan yang akan dipesan oleh customer. Lalu dari MPS ini, kita baru bisa mengenerate Material Requirements Plan, di mana mempertemukan antara jumlah gross requirements dengan jumlah yang akan kita produksi dan yang akan kita pesan untuk inventory. Dari MRP ini, outputnya adalah schedule dan execute plan. Untuk kapan kita akan membeli raw material, membeli inventory, dan juga kapan kita akan memproduksi barang tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar MRP atau Material Requirement Planning. Dalam pembuatan MRP ini kita harus dapat menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu what to order atau apa yang akan diorder, berapa yang akan diorder, dan kapan kita akan mengorder. Order di sini dalam artian order material untuk produksi. Untuk pertanyaan what to order atau apa yang akan diorder ini, basis yang akan kita gunakan adalah Master Production Schedule atau MPS, dan yang kedua adalah Bill of Material atau BOM3. Untuk BOM3 ini kenapa digunakan? Karena pada BOM3 terdapat jelas gambaran struktur dari produk yang akan diproduksi dan juga jelas berapa jumlah komponen dari produk tersebut. Dari pertanyaan what to order ini kita bisa menghasilkan gross requirement. Yang kedua adalah how much to order atau berapa banyak yang diorder. Untuk mengetahui berapa banyak yang harus diorder ini, kita harus mengetahui ada berapa jumlah inventory yang terdapat pada perusahaan. Lalu kita juga bisa mengandalkan schedule receipt dan juga order rules. Order rules ini berkaitan dengan lot sizing atau jumlah maksimal dalam ordering. Untuk hasil dari berapa jumlah yang akan diorder ini adalah pada net requirement. Dan yang terakhir adalah kapan kita akan mengorder. Kapan kita akan mengorder ini sangat didasarkan pada lead time. Dan hasil yang digunakan adalah due dates atau deadline dari produksi tersebut. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah MRP Grid. Untuk MRP Grid sendiri, pasti sebelumnya udah pernah dipelajarin pada PPC, pada semester 4.
Jadi bisa dibuka-buka lagi. Untuk MRP grid ini berisikan tabel dengan beberapa keterangan, di mana pada bagian kiri terdapat keterangan item. Item sendiri merupakan nomor atau nama komponen yang direncanakan kebutuhannya untuk diorder atau diproduksi. Lalu bagian bawahnya ada lead time atau jangka waktu aktivitas order dan produksi. Lalu sebelah kanan ada order quantity atau lot sizing yang merupakan kuantitas order dari komponen atau kebutuhan yang harus dipesan dan diproduksi. Lalu ada safety stock yang merupakan tingkat persediaan yang ditentukan oleh produsen atau orang yang memproduksi untuk mengantisipasi fluktuasi dari permintaan atau order. Untuk komponen yang pertama ada gross requirement. Gross requirement sendiri merupakan total antisipasi komponen atau kebutuhan item dalam satuan waktu yang diketahui. Untuk satuan waktu atau periodnya bisa berbeda-beda, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Tapi umumnya kita akan lebih sering menggunakan pada satuan waktu minggu atau week. Lalu yang kedua ada schedule receipt. Schedule receipt ini merupakan pesanan yang telah diselesaikan sebelumnya, yang umumnya tersedia pada setiap awal periode dari order sendiri. Untuk gross requirement dan schedule receipt ini umumnya telah diketahui pada awal sebelum kegiatan atau aktivitas order dan produksi dimulai, atau bisa diketahui melalui soal gitu. Lalu yang berikutnya ada project on hand atau POH atau juga disebut dengan projected available balance. POH ini merupakan kuantitas persediaan pada akhir periode dan tersedia untuk periode selanjutnya. Misalnya POH periode 2 merupakan persediaan pada akhir periode 2 dan tersedia untuk periode 3 begitu. Untuk perhitungannya sendiri, misal POH pada periode 2 itu merupakan hasil dari inventory on hand terakhir pada periode 1 ditambah schedule receipt pada periode 2 dikurangi gross requirement pada periode 2. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat pada contoh. Lalu berikutnya ada net requirement. Net requirement sendiri merupakan proyeksi kebutuhan bersih dari setiap komponen atau kebutuhan untuk setiap periodenya. Dengan perhitungan, net requirement didapatkan dari gross requirement dikurangin scheduled receipt dan dikurangi POH. Lalu ada plan order receipt yang merupakan total kuantitas dari komponen yang harus dipenuhi untuk memenuhi net requirements. Lalu berikutnya ada plan order release. Jadi untuk plan order receipt yang diterima dan plan order release ini yang dikeluarkan untuk diorder. Jadi PO receipt dan PO release ini jumlahnya sama dan setara. Namun PO release ini dipengaruhi dengan lead time. Misalnya PO receipt-nya itu pada periode 3. Namun lead time-nya adalah 1 minggu. Berarti PO release harus dituliskan pada saat minggu kedua. Begitu. Dalam pengerjaan MRP ini, kita dapat menggunakan beberapa teknik. Teknik yang pertama adalah teknik lot for lot atau LFL. Teknik LFL ini umumnya menyesuaikan jumlah pesanan pada periode dan waktu tunggu yang sudah ditentukan. Keuntungan dari lot for lot ini adalah tidak adanya inventory. Jadi misalnya untuk soal
Diketahui suatu perusahaan A memproduksi item A dengan ketentuan sebagai berikut. Ada 8 minggu dengan gross requirement yang telah ditentukan, dengan keterangan quantity on hand-nya atau POH-nya ada 35, lot size-nya tadi LFL, lead time-nya 1 itu 1 minggu, holding cost dan setup cost-nya sebagai berikut. Nah, untuk pengerjaannya MRP LFL sendiri seperti ini. Untuk periode pertama, kita menulis gross requirement-nya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menuliskan project on hand sebelumnya, sebelum dari pengerjaan. Nah, untuk gross requirement-nya pada periode pertama ada 35, dan project on hand-nya ada 35. Jadi, untuk net requirement-nya sendiri adalah hasil dari project on hand dikurangi gross requirement. Untuk pada contoh ini tidak ada schedule receipt, jadi kita abaikan schedule receipt. Lalu yang kedua, itu pada periode kedua ada gross requirement 30. Tadi untuk project on hand-nya sendiri sudah digunakan 35 di awal, jadi project on hand yang tersisa tinggal 0. Dan maka kita harus membutuhkan 30 item lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan pada periode 2. Jadi kita tuliskan net requirement-nya adalah 30. Sehingga order yang kita terima adalah 30 dan kita harus memesannya juga sebesar 30. Nah, yang harus kita pesan, yang keluarkan itu adalah plan order release. Untuk lead time-nya sendiri adalah 1 minggu, jadi untuk plan order release itu dipengaruhi oleh lead time, jadi plan order release dituliskan pada 1 minggu sebelum periode 2, yaitu periode 1 sebagai berikut. Nah, LFL ini adalah jumlah dari, misalnya ini net requirement-nya 30, berarti plan order receipt-nya kita hanya bisa memesan sebanyak 30, yaitu sesuai dengan net requirement-nya. Begitu. Jadi tidak ada inventory atau project on hand yang akan tersisa di periode-periode selanjutnya. Bisa dilihat pada periode selanjutnya sebagai berikut. Contoh, misal pada periode 3 itu net requirement adalah 40, maka plan order receipt-nya juga 40, dan seterusnya. Setelah kita membuat MRP grid, langkah selanjutnya adalah perhitungan cost. Nah, untuk perhitungan cost sendiri ada holding cost dan juga ada setup cost. Untuk setup cost sendiri juga bisa kita sebut dengan ordering cost. Untuk holding cost sendiri tadi telah diketahui besarnya adalah $2 setiap minggu. Pada kasus ini holding cost 0 dikarenakan pada periode pertama tidak dianggap sebagai holding cost karena merupakan hibahan dari project on hand. Jadi, setiap periode pertama itu tidak dihitung sebagai holding cost. Untuk misal contohnya, pada periode 2 itu ada project on hand sebesar 10 item, maka holding cost-nya sendiri adalah 10 dikalikan $2 atau $20. Nah, untuk holding cost-nya ini dihitung dari jumlah per itemnya per minggu. Untuk berikutnya ada setup cost atau ordering cost. Seperti yang diketahui, setup cost adalah besarnya $100. Untuk setup atau ordering cost ini dihitung dari berapa kali kita setup atau order. Bisa dilihat dari jumlah plan order receipt dan plan order release.
salah satu dari dua tersebut. Misalnya pada kasus ini, plan order receipt-nya ada pada periode kedua, 3, 5, 6, 7, dan 8. Atau ada 6 kali kita order. Sehingga setup cost-nya adalah 6 dikalikan $100, yaitu $600. Dan total cost-nya adalah total jumlah dari holding cost ditambah dengan setup atau ordering cost. Nah, jadi berikutnya adalah teknik Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ merupakan jumlah order yang didapat dari hasil minimasi biaya order dan juga biaya penyimpanan. Jadi awalnya ada fungsi biaya. Nah, di fungsi biaya itu kita turunkan. Nah, nanti ketika hasilnya sudah ketemu, turunan sama dengan 0, itu kan nilai minimal dari fungsi itu. Kalau kita cari Q-nya dari fungsi itu, ketemu Q, rumusnya ini. Akar 2DS per H. Dengan D kapital itu adalah demand tahunan, S itu adalah setup cost, yaitu cost untuk setiap kali produksi atau setiap kali pemesanan, dan H itu adalah holding cost-nya. Ini adalah contoh soal EOQ. Diketahui perusahaan A itu memproduksi item A dengan ketentuan berikan MPS dan keterangannya sebagai berikut. Nah, dari informasi tersebut, kita tahu gross requirement-nya sebanyak 240 item yang berasal dari penjumlahan gross requirement tiap minggunya. Kemudian gross weekly-nya sebanyak 240 dibagi 8, rata-rata dari keseluruhan gross requirement tersebut, yaitu 30 item per week-nya. Kemudian annual usage-nya kita kalikan 240 item itu dijadikan 52 week. Jadi jumlahnya 1.560 item. 52 week ini asumsinya 1 tahun selama 52 minggu atau 52 week. Nah, coba kita langsung masukkan angka-angkanya aja. Kita tahu tadi demand tahunannya sebanyak 1.560, kemudian dikalikan dengan setup cost-nya $100, kemudian dibagi dengan holding cost-nya 2 kali 52, yaitu $104 per item. Nah, kita peroleh nilai Q-nya sebanyak 54, sekian. Nah, koma itu dinaikkan aja, di round up aja sebanyak 55 item. Nah, 55 item ini tinggal kita masukkan ke dalam matriks MRP, seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah PPC. Jangan lupa informasi-informasi seperti inventory awal, kemudian schedule receipt dan sebagainya itu tetap dimasukkan dan jangan dilupakan. Nah, kemudian ada teknik yang kedua, yaitu teknik Production Order Quantity atau BOQ. BOQ merupakan kuantitas order yang ditentukan dari EOQ, tapi berdasarkan periode waktu yang sudah ditentukan juga. Model BOQ ini disebut juga dengan Economic Production Quantity atau EPQ. Jadi kalau teman-teman nyari di Wikipedia atau nyari di YouTube gitu, kebanyakan referensinya menggunakan Economic Production Quantity. Nah, beberapa asumsi yang harus dipenuhi di teknik ini adalah adanya laju produksi dan laju permintaan yang konstan. Jadi untuk tipe POQ ini, laju permintaan dan laju produksi yang berfluktuasi itu akan menyebabkan hasil perhitungan tidak valid. Nah, jadi dari persamaan ini kita lihat mirip dengan persamaan EOQ, tapi di bagian penyebutnya nilai H itu dikali dengan faktor 1 dikurangi D kecil per P kecil. Nah, D kecil per P kecil ini apa? D kecil dan P kecil adalah konstanta yang menunjukkan permintaan harian dan laju produksi harian. Nah, ini ada catatan, nilai satuan D atau P itu boleh dalam harian, mingguan, tahunan, bebas. Yang penting satuannya konsisten sama. Karena nanti kan D per P ini kan baik nilainya maupun satuannya kan juga kecoret kan. Jadi mau diubah jadi tahunan atau mingguan, harian tuh boleh selama D dan P-nya harus tetap konsisten sama. Nah, dalam persamaan ini nilai D dan P itu
asumsinya dianggap konstan. Jadi kalau misalnya nilai D atau P-nya itu berfluktuasi, maka persamaan ini akan menjadi tidak valid. Nah, berikut ini adalah contoh soal POQ. Jadi suatu perusahaan itu sedang melakukan perencanaan produksi dengan metode POQ. Diketahui perusahaan tersebut memprediksi permintaan harian ya sebanyak 15.000 dengan hari kerja per tahun selama 240 hari. Laju produksi diketahui 25.000 unit. Biaya produksi sebesar $500 per running dan biaya penyimpanan sebesar $50 per tahun per item. Nah, tentukan yang pertama Q optimal yang harus diproduksi tiap running. Yang kedua adalah total biaya pada kondisi POQ. Yang ketiga total inventory dan yang keempat banyaknya running produksi tiap tahun. Jadi perlu di take note untuk POQ ini kita tidak bisa langsung menggunakan matriks MRP seperti biasanya, tapi harus menggunakan pendekatan otomatis. Karena nilai D dan P itu kita asumsikan konstan ya. Di sini 15.000 dan 25.000 unit. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Yang pertama, nilai Q-nya langsung dimasukkan aja. Q optimal 2 dikali D dikali S dibagi H dikali 1 kurangi D kecil per P kecil. Nah, kita peroleh hasilnya nanti 865, kita jadikan 866. Kemudian untuk total cost keseluruhan itu rumusnya 2DS dibagi POQ atau Q optimal, yaitu 2 dikali 1.500 dikali 500 dibagi 866. Dihitung sendiri hasilnya. Kemudian inventory maksimal itu bisa dihitung dengan rumus Q optimalnya dikali 1 dikurangi D per P, yaitu 866 dikali 1 kurangi 15.000 per 25.000, hasilnya 346 unit. Kemudian banyaknya produksi tiap tahun, itu rumusnya D besar dibagi POQ atau Q optimal ya di sini. Nah, itu nilainya D besar itu 15.000 dibagi Q optimalnya 866, yaitu 18 produksi tiap tahunnya. Nah, materi yang ketiga adalah WinKSP. WinKSP adalah suatu software problem solving yang merupakan software untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan analisis matematis. Yang akan kita pelajari pada praktikum ini adalah MRP dan Aggregate Production Planning. Tapi untuk fitur-fitur lain dari WinKSP itu ada banyak, seperti nanti stochastic process atau Markov chain process atau linear programming dan sebagainya, juga bisa diselesaikan dengan menggunakan software ini. Nah, untuk software ini tersendiri akan dibahas pada video yang setelah ini, yang lainnya. Akan ada tutorial khusus tentang studi kasus dan penggunaan WinKSP secara khususnya. Terima kasih, semoga materi dari modul 2 ini bermanfaat dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kata salah dalam penjelasan modul 2 ini.